Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Kepada seluruh para kiai, para masyayikh, para alim ulama, para asatidz, para guru, ustadz dan ustadzah, wabil khusus kepada guru mulia Kiai Al-Haj Fauraq Alawi Muhammad dan putranya Lora Ali Al-Khawas, dan juga Kiai Al-Haj Abdul Khalid, dan tidak lupa kepada pengasuh madrasah atau pondok pesantren Riyadul Jinan, akhina fillah walillah, Kiai Al-Haj Arifin, yang mudah-mudahan insyaallah mata'anallahu bituli hayatihim wa adama baqa'ahu fi sihatin wa afiyah. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal. Dan kepada seluruh para kiai, para tokoh agama, para sepuh yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan juga kepada semua pengurus pondok pesantren Riyadul Jinan, dan juga yang saya hormati panjenengan sedaya para wali santri dan santriwati, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan insyaallah di malam yang bahagia ini kita menyaksikan anak-anak kita berhasil mempelajari ilmu serta Al-Quran. Kita semuanya bergembira. Harapan kita sebagai orang tua, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya berkat mempelajari ilmu Al-Quran serta didikan Nabi Muhammad SAW, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, manfaat dunia sampai akhirat, bakti, menyenangkan, membahagiakan kita sebagai orang tua fid dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Acara malam ini niku memberikan pelajaran penting bagi kita sebagai orang tua. Selain acara haflah imtihan, bagi-bagi hadiah, ungkapan kegembiraan, kita juga disuguhi, dikasih pengajian, mengundang kiai, ada pengajiannya. Acara seperti ini mengingatkan bahwa ilmu itu penting. Kalau anak kita ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anak ngaji, orang tua ngaji.
Ini yang bagus. Jangan terus anaknya ngaji, orang tuanya nggak mau ngaji. Itu bukan hanya waktu kecil saja ngaji. Ilmu itu, mengaji ilmu tidak ada batasan usia. Sampai kapanpun kita diharuskan untuk mencari ilmu. Bahkan kiai itu tetap nyantri, tetap mencari ilmu. Jangankan kiai, jangankan kita. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi itu ilmunya sudah paling puncak. Tapi Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah, doanya wa qul rabbi zidni ilma. Padahal ilmunya Nabi ini ilmu lauhil mahfuz, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, di dalam Burda. Ilmunya Nabi itu ilmu lauhil mahfuz. Tapi tetap Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahi aku ilmu. Nabi Musa, Nabi yang hebat, yang punya mukjizat tongkat luar biasa. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan merah. Laut dipukul, dibelah menjadi dua. Mon tongkat panjenengan tak usah dipukul, jadinya anak kotor. Hebat Nabi Musa luar biasa. Tapi tetap di dalam surat Kahfi diperintahkan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mencari ilmu kepada Khidir. Padahal Masya Allah, Nabi Khidir dengan Nabi Musa masih afdolan Nabi Musa. Kenapa? Di dalam tafsir Jalalain dikatakan li'anna ziyadatal ilmi matlubun. Karena untuk menambah wawasan ilmu agama itu sangat diperintah, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun belajar sama orang yang lebih muda, yang kedudukannya lebih afdol orang tersebut daripada gurunya. Kenapa? Yang penting itu ilmunya. Jadi sampai kapanpun kita ini santri. Jadi Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kalau ada santrinya mau pulang lulusan di Mekah itu, salah satu santrinya ya Yai Faurok, Yai Abdul Khalid, itu santrinya Sayyid Muhammad. Pesannya beliau itu cuma satu, tancapkan di dadamu kata-kata maziltu tholiban, tetap jadi santri, tetap cari ilmu. Panjenengan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tak oleh Imam Syafi'i, oleh Mon Pak Pi banyak ini. Imam Ahmad bin Hanbal mereka muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad mereka pinter kiai raja. Tapi beliau Masya Allah kemana-mana membawa pulpen. Kemana-mana bawa pulpen. Ngerti tadi pulpen ini? Napa ngajak betul? Kau napa jangan bawa pulpen. Bawa pulpen. Kalau zaman dulu, kalau ada orang bawa pulpen itu tandanya santri. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan enggak. Mekar dia betul pulpen. Mekar, cicilan, cicil, Bang Mekar. Oke. Santri sudah betul pulpen. Ayo panjenengan ada yang bawa pulpen di sini? Hah? Mau rokok? Bisa aja, nggih. Nyaman rokok. Napa mana?
rokokan nggih. Kontak rokokan kayak dipukul orang Cina gak bales itu. Harus rokokan. Sampai Mbah Wahab Hasbullah, muassis Nahdlatul Ulama, niku bikin syair khusus orang-orang yang rokokan. Harus hafal ini yang rokokan ini syair. Apa syairnya? Wala budda min ba'dil akli ayata rokokan. La siyama manilo illam yajid faglobota. Wajib setelah makan ibu rokok. Wajib nyaman lagi. Mun beda saya rokok amanilah. Manilah nika apa? Tahun-tahun dulu, mungkin 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu. Manilah itu seperti Jisamsu. Rokok orang NU lah Jisamsu lagi. Loh, kenapa kok Jisamsu? Mungkin Jisamsu itu jumlahnya 2, 3, 4. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 9 ini kan bintangnya NU 9. Mon panjenengan ngaku NU tapi enggak rokokan Jisamsu bener NU ya. Mon bener WC rokoknya mahal. Orang ada WC rokoknya lopot. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri sama ken mungkin. Dan bawa pulpen, bawanya rokok. Ibu-ibu, emak-emak kan. Emak-emak ada yang bawa pulpen. Aduh. Bawa kaca-kaca. Dulu bawa kaca, sekarang bawa HP. Ibu-ibu mama dengan 7-5 menit lihat HP. Lihat HP untuk kacaan ya diri. Kuduknya betulkan lagi. 5 menit tunggu lagi. Padahal ini pancet tak berubah mukanya. Hidungnya tetap di sini. Tak mungkin berubah sampai sini, itu tidak mungkin. Gak ada yang bawa pulpen santri zaman sekarang. Cuman bawa apa? Neka. Modalnya cuman kuping. Disampaikan di pengajian, gak ada yang nulis kuping di sini. Ya tapi ini saya mandar muka melebat swarga. Mudah-mudahan insya Allah masuk surga. Tapi kupingnya dulu masuk surga. Nanti orangnya terakhir masuk surga. Loh tapi saya Imam Ahmad bin Hanbal itu bawa pulpen. Padahal santrinya banyak, sampai kata santrinya diprotes, ilama tatlubul ilma wa qad asbahta imaman lil muslimin. Imam Ahmad bin Hanbal sampai kapan panjenengan ini nyari ilmu, terus nyantri, ada pengajian ikut dengarkan, ada faedah ilmu ditulis, diingat-ingat, diajarkan kepada anak, kepada keluarga, kepada santri. Sampai kapan Imam Ahmad bin Hanbal? Padahal jenengan ini bukan hanya menjadi kiai biasa, imaman lil muslimin, pemimpinnya umat Islam. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, pulpennya itu ditunjukkan sambil mengatakan ma'al mehbaro ilal makbaro. Saya akan senantiasa mencari ilmu sampai kapan? Sampai mati. Mencari ilmu itu gak ada batasan usia, gak ada batasan umur, gak ada batasan waktu. Mencari ilmu sampai mati. Kenapa hadirin? Supaya kita selamat. Selamat dunia, selamat akhirat itu dengan ilmu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah ngasih gambaran kepada sahabat, ngasih garis khatta lana Rasulullah SAW. Khatta pertama garis tengah lurus, kemudian wa khatta khututan an yaminih wa an shimali, dikasih garis-garis sebelahnya, garis,
Kemudian Nabi mengatakan hadza sabilullah. Jalan yang lurus ini jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mau pengen selamat, jalannya yang lurus ini. Gampang lurus kok. Cuma lurus saja selamat. Lah terus garis samping-samping ini kata Nabi, hadhihi subulun wa ala kulli minha syaitan. Dan ini adalah jalan-jalannya saya kanan sama kiri. Sangat banyak. Setiap garis, setiap jalan itu ada setan yang selalu menarik manusia. Karena setan itu ketika dilaknat oleh Allah, laknat sampai kiamat, sampai menjadi penghuni neraka. Setan gak mau sendirian di neraka, pengen ajak-ajak. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ngajak-ngajak orang supaya jadi temannya di neraka. Ya ini jalannya setan. Mereka apa mereka? Togel. Ngerti togel? Mereka togel, judi online. Jalannya setan ya. Mabuk, selingkuh. Lagi. Mereka saya mak-mak ya. Fitnah, apa? Rasan-rasan, lagi, rasan-rasan orang ini. Ibu-ibu ini kamu rasan-rasan, masya Allah. Anaknya ngaji Quran belum 4 lembar. Mau rasanan ibu, masya Allah 4 juz setengah ini. Ini jalan-jalannya setan. Lah kadang kita kalau nggak diingatkan dengan ilmu, kita ikut jalannya saya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalan yang lurus, ikuti. Dengan apa? Dengan ngaji, dekat dengan ulama. Jadi kalau mengikut jalannya setan diingatkan, kembali lagi. Mengikut lagi, kembali lagi kalau diingatkan oleh ilmu. Kalau tidak ada yang mengingatkan, hati kita mati. Hati kita mati. Kalau ada pengajian yang mengingatkan, oh ini haram, ini yang betul, alhamdulillah, kembali ke jalannya Allah Subhanahu. Ini terus-terusan. Kalau nggak ngaji, hati kita mati. Karena itu dikatakan al ilmu hidabul qalb. Ilmu itu makanannya hati. Jasad kita itu butuh makanan. Panjenengan coba tangakan telur arep. Hidup apa mati? Hah? Amat sudah 3 hari. Hati kita kalau tidak dikasih makan mati. Karena itu sebagian kiai, Idrus bin Umar Al-Habsyi, itu kalau ngaji, sebelum ngaji doanya makan. Doanya Kenapa doanya makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sana bener janib setan ya lagi. Janib setan kan mantan hanya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Setelah ngaji doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mengaji tok eling. Mengaji tok ingat panjenengan. Kalau di rumah masya Allah kalau lapar, waduh ngelihat piring nasi itu masya Allah kayak sak piring-piringnya mau dimakan. Habis makan lupa bismillah, habis makan nggak mengucapkan alhamdulillah, masya Allah kelekean yang pantas. Lupa tak baca alhamdulillah. Lo diajarkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Diprotes sama santrinya, "Yai, itu kan doa makan, bukan doa ngaji." Kata kiainya, "Al ilmu hidabul qalb." Kita ngaji ini itu memberikan makan jenengan habis makan alhamdulillah, dapat uang alhamdulillah, jenengan dapat ilmu itu harusnya alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu, dikembalikan ke jalannya Allah Subhanahu
Pernah panjenengan habis ngaji dapat ilmu terus syukur alhamdulillah? Pernah? Hah? Mungkin pernah ya teman masih walaupun jenengan agak bohong-bohong sedikit ya saya percaya sudah husnuzon. Karena ngelihat potongannya panjenengan seperti orang-orang soleh-solehah. Amin. Ini potongannya nggak tahu jahitannya. Nah ini pentingnya ngaji. Karena itu dikatakan tadi oleh Kiai Fairuk itu beliau mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita dihidupkan oleh Allah hanya ibadah. Hanya ibadah. Ini orang kalau punya ilmu bisa tahu sehari penuh waktunya digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau orang nggak punya ilmu pikirannya, loh masa hidup digunakan untuk ibadah? Pikirnya harus sholat, ngaji terus, zikiran terus. Kapan alhamdulillah lagi? Kapan bekerja? Kapan sama keluarga? Kalau diciptakan hanya untuk ibadah, aneka ende ilmu ya. Mau beda ilmu, kalau tahu ilmu, maka dengan ilmunya aktivitas keseharian orang tersebut itu bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu. Ibadah bukan hanya sholat saja, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya zikir, memakai baju saja ibadah. Kalau orang berilmu, pakai bajunya beribadah, mendapatkan pahala. Kalau orang nggak berilmu, nggak tahu menggunakan baju, tidak mendapatkan pahala. Karena itu dalam Al-Quran, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak mungkin sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Kalau orang punya ilmu, aktivitas keseharian ibadah. Tidurnya orang yang berilmu ibadah. Tidur, baca zikir, doa, wudu, menghadap kiblat. Yang terakhir diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Takut kebablas. Takut nggak bangun, takut tidurnya itu akhir dari kehidupan dunia. Bernilai ibadah, bangun tidur, mengusap wajah, berdoa kepada Allah, tidurnya ibadah. Pakai bajunya ibadah, masuk kamar mandi dengan ilmu, di kamar mandi dengan ilmu, bernilai ibadah. Kalau orang punya ilmu, bekerja, ngapunten, maaf. Jangan dikira orang bekerja itu nggak ibadah. Jadi yang penting sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada pernah di kitab Ihya, ada satu pemuda itu bekerjanya semangat. Pagi-pagi berangkat kerja, pulang sore. Pagi berangkat lagi, pulang sore. Kata sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah, sayang ya orang itu, pemuda itu semangatnya digunakan bekerja. Kok nggak digunakan ibadah? Coba digunakan ibadah, sholat, semangatnya kan luar biasa ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Wahai sahabat, ketahuilah, jangan dikira bekerja itu tidak ibadah. Kalau orang tersebut bekerja, niatnya untuk menjaga kehormatan dia, nggak minta-minta, untuk menjaga kehormatan keluarga supaya dicukupi nafkah, untuk membiayai orang tuanya yang lemah, untuk membiayai anak-anaknya, kemudian nggak sombong, nggak banyak-banyakan harta, maka ketahuilah bahwa fisabilillah, dia adalah ibadah, bekerjanya di jalan Allah Subhanahu. Tapi kalau dia semangat bekerjanya, mencari pekerjaan yang haram, hasilnya haram, kemudian mencari kekayaan saja untuk sombong-sombongan tanpa membantu orang-orang miskin, membantu keluarganya, untuk sombong-sombongan saja, fahuwa fi sabilit tauhid,
maka orang tersebut ada di jalan setan, tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu. Bekerjanya ibadah. Panjenengan ini Bu masih hidup Bu? Alhamdulillah. Panjenengan itu kan hamilnya berapa bulan? 9 bulan. Nggih. Bapak-bapak ini hamilnya seumur hidup. Tapi hamilnya panjenengan ada di perut. Hamilnya bapak-bapak ada di kepala. Cedak ini. Ini kan cedak. Ada di kepala. Cuman kepalanya tidak jadi besar. Kalau perut jenengan jadi besar. Jenengan 9 bulan. Tapi bapak-bapak ini mulai kecil, mulai di dalam perut sudah hamil, mikirnya anaknya terus, mikir anak, nafkah. Iya Pak. Karena itu tidak ada ceritanya perempuan botak, itu tidak ada. Ngerti botak? Butak. 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 Ada perempuan butak? Ada. Sopo? Mon rek akeh? Ada. Banyak lagi. Kenapa sebabnya? Hamil ya, hamil. Seumur hidup. Ala kok mulai pagi pulang sampai malam. Ini demi siapa kalau bukan demi anak, demi anak, demi istri. Loh, kadang-kadang masya Allah berangkat rapi, sepeda motornya masya Allah bersih, gilap. Pulang-pulang yang gilap bukan sepeda motornya, kaki lebaran, kekering gilap. Masya Allah, demi apa? Demi apa? Terus kalau tidak didasari dengan ilmu, maaf, kita bekerja susah payah, akhirnya sia-sia, tidak bernilai ibadah. Berangkat kerja, baca doa, supaya aktivitas kita yang paling banyak adalah bekerja. Diniati terus, saya bekerja untuk nafkah keluarga, untuk menjaga kehormatan keluarga. Kata Nabi, minadz-dzunubi dzunubun. Pekerjaan jenengan ini itu ada dosa-dosa yang membandel, seperti noda membandel. La yukaffiruha shalah wala shiyam wala hajj wala umrah. Dosa yang tidak bisa dihapus dengan haji, bahkan dengan sholat, puasa, umrah tidak bisa menghapus dosa tersebut. Kila tanya wahai para sahabat, fama yukaffiruha ya Rasulullah. Terus apa yang bisa menghapus dosa yang membandel itu? Kalau haji pun tidak bisa menghapus dosa tersebut. Kata Nabi, al-humum fi talabil ma'isyah. Sumpek, payah, capek mikir alako. Mereka menghapus dosa yang tidak bisa dihapus oleh ibadah-ibadah yang lain. Bahkan di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, man amsa kalan min amali yadih amsa maghfuran lah. Siapa orang di sore harinya, di malam hari capek, letih. Kenapa? Karena bekerja seharian demi untuk keluarga, menjaga kehormatannya, gak minta-minta, gak ngemis-ngemis, amsa maghfuran lah. Maka dia di malam harinya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Yang penting didasari dengan ilmu. Ini penting. Orang kalau sudah mempunyai ilmu baru tahu memang tujuan kita diciptakan oleh Allah illa liya'budun, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak punya ilmu, maaf. Kalau orang punya ilmu, kata Imam Syafi'i, itu adalah orang yang benar-benar hidup. Karena hidupnya tidak sia-sia, selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa di dalam yakuna la'tibara lidzati. Demi Allah, orang yang benar-benar hidup
adalah mempunyai ilmu dan takut kepada Allah Subhanahu. Kalau nggak punya ilmu, berarti dia tidak hidup, walaupun hidup. Karena itu dikatakan wa fil jahli oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa fil jahli qabla mauti mautun li ahlihi. Wa adsaduhum qabla kuburi kuburu. Orang kalau bodoh nggak punya ilmu, itu sebelum mati sudah dianggap mati. Jasadnya, badannya sebelum dikubur, jasadnya itu sudah kuburan. Karena itu kalau mengucapkan salah kepada orang yang nggak mau ngaji, yang nggak punya ilmu, itu kalau bisa ditambahi salamnya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Sudah mati. Kalau kita punya ilmu, Masya Allah, maka kehidupan kita 24 jam bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu. Karena itu panjenengan sebagai orang tua, alhamdulillah syukur jenengan dipilih menjadi orang tua yang peduli kepada anak-anaknya untuk mencari ilmu. Karena dosa terbesar orang tua itu kalau membiarkan anaknya tidak punya ilmu. La yalqallaha ahadun bidzambin a'dham min jahalati abdi, min jahalati ahli. Dosa yang terbesar bagi orang tua ketika bertemu dengan Allah adalah membiarkan anaknya tidak mempunyai, tidak memiliki ilmu agama. Itu dosa terbesar. Nah, panjenengan bersyukur anak-anaknya belajar ilmu agama supaya terus mengetahui jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu. Karena itu mudah-mudahan ilmu yang dipelajari oleh anak-anak panjenengan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi keselamatan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Terakhir Pak Bu, terakhir ya. Ini panjenengan dengarkan saja Bu, saya yang ngomong. Apalagi minumnya cuma air putih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Anaknya panjenengan ngaji, ketahuilah yang diperlukan oleh anak-anak panjenengan setelah didikan di sini kan dididik, gitu? Dididik. Di rumah juga ayo didik. Orang tua di rumah harus punya madrasah. Anaknya di sini sekolah di madrasah. Dididik juga. Kemudian yang tidak kalah penting, ayo jangan bosen-bosen mendoakan anak. Jangan bosen-bosen. Kalau kita baca Al-Quran, semua para nabi itu nggak lupa mendoakan anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Terus anak. Kenapa kok anak? Tadi sudah disampaikan. Karena anak adalah aset terpenting panjenengan yang tidak mungkin lepas. Di dunia anak jenengan, di akhirat juga anak jenengan. Kalau harta jenengan milik orang lain, jenengan punya tanah meninggal dan dibawa mati hari. Nggih. Jenengan punya uang, banyak uangnya. Dunia. Mati. Dibawa mati uangnya? Tidak. Walaupun jenengan wasiat, saya kalau mati bawakan uang ya 100.000 misalnya. Dijawab sama yang baca wasiat, buat apa 100.000? Buat nyokong malaikat. Terus mau ditaruh di mana? Kain kafan nggak ada. Hah? Nggak ada kesaknya, nggak ada kantongnya kain kafan. Mau ditaruh di mana? Nggak boleh bawa. Bahkan maaf, saking hinanya harta dunia, kalau ada orang yang pakai gigi emas, tahu ya? Gigi. Terus meninggal dikubur, anaknya lupa, loh orang tua saya yang mati itu giginya emas, dikeduk kuburannya, diambil giginya, diambil. Kenapa? Bukan miliknya lain. Miliknya siapa? Ahli waris.
semua kendaraan, harta semuanya milik orang lain. Anak miliknya siapa? Orang tua. Orang tua di dunia miliknya orang tua, di akhirat miliknya orang tua. Cukup anak itu nyusahkan waktu kecil, cukup sudah. Seperti panjenengan hamil, capek apa enggak capek? Melahirkan sakit apa enggak sakit? Sakit. Didik anak kecil, menyusui anak, capek apa enggak capek? Kadang-kadang malam bangun nggih. Bapak-bapak pura-pura tidur ya. Bu, kok ngerti Mary? Ya saya laki juga soalnya. Susah, capek. Lahiran sakit ya? Tapi masih sakitan sunat Pak G. Oke Pak? Oke. G Bu? Sakitan lahiran apa sunat? Panjenengan habis lahiran minta lahiran lagi. Laki-laki habis sunat masa mau minta sunat lagi ya? Berarti sakitan sunat daripada lahir. Setuju Pak? Setuju. Kalau capek. Jangan sampai anak kita kalau nggak dididik ilmu agama besarnya nyusahkan kita. Kalau besarnya nyusahkan kita, nggak punya ilmu, akhirnya di akhirat naudzubillah min dzalik banyak orang tua kata Nabi yang aslinya masuk surga, tapi karena membiarkan didikan anaknya akhirnya diseret oleh anaknya masuk neraka Allah Subhanahu. Menyusahkan waktu kecil, menyusahkan waktu besar, menyusahkan di akhirat. Naudzubillah min. Karena itu bersyukur jangan sampai kita lupa mendoakan anak. Khususnya kayak kasih amalan. Khususnya mendoakan anak ketika sujud di sholat sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih inda sujud. Hamba paling dekat kepada Allah ketika sujud. Sujud mendoakan anak. Ya Allah, anak saya nggak bisa bahasa Arab dalam hati. Bahasa semut nggak apa-apa Bu. Dalam hati bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia dalam hati. Anak ya Allah, manfaat ya Allah, dunia akhirat ya Allah, menyenangkan saya dunia akhirat, membahagiakan dunia akhirat, anak soleh. Ikut terus anak. Setelah sholat, ketika sujud, kemudian setelah sholat yang kedua. Setelah sholat, doakan anak. Jangan cuma pekerjaan, rezeki ya Allah. Saya minta pes ya Allah. Tak usah banyak-banyak ya Allah, 1 M aja ya Allah. Ya Allah, pekerjaan susah ya Allah. Pekerjaan, uang, rezeki dan anak gak pernah dilupa. Sampai habis sholat, waktu ngangkat tangan, malaikatnya sudah hafal Bu. Dari kata malaikat, oh sudah lah Bu, tak usah doa, dunia tok. Kabarnya mendoakan anak. Setelah sholat doakan anak. Kemudian yang tidak kalah penting, seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita mulai kecil. Setelah mendengarkan adzan. Setelah mendoakan adzan ini kata Nabi, ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'u. Doa antara adzan dan qomat itu waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu. Karena itu minta diajarkan doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'watin. Setelah itu berdoa kepada Allah yang paling penting. Apa yang paling penting? Ada 3 hal. Meminta kita keselamatan zahir batin dunia sampai akhir. Sehat zahir batin, meninggal dalam keadaan husnul. Yang kedua, mendoakan orang tua. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya sampai 5 kan? Setelah mendoakan orang tua, mendoakan anak. Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum wa la tadurruhum wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Anak. 3 ini doa yang penting setelah mendengarkan anak. Terakhir saya kasih amalan. Mumpung doa panjenengan ini jangan diremehkan. Doa jenengan kepada anak ini
ngalah-ngalahi doanya habaib, doanya kiai, bahkan doanya 70 wali. Petong bolong Wali. Panjenengan pernah ketemu 70 wali? Ya paling ya wali-wali daya warhamhuma kama rabbayani. Doanya panjenengan kepada anak ini mengalahkan 70 wali. Karenanya jangan diremehkan. Ayo didoakan. Ada amalan. Biasanya kita kalau punya anak minta doa kepada kiai, kepada habaib, ya kan? Kemudian sama kiai sama habaib dipegang dada sama Kepala. ubur-ubur nggih. Ubur-ubur ikan lele. Sudah malam le. Bun-bunan lagi. Pegang dua ini, dua tempat. Nah itu kadang kita penasaran apa yang dibaca sama kiai. Nggih. Nah ini penting panjenengan sebagai orang tua juga mendoakan. Dipegang dadanya, dibacakan alam nas, supaya apa? Mempunyai hati yang lapang, yang puas dengan takdirnya Allah Subhanahu. Gak gampang sumpek, gak gampang marahan, selalu ridho apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hidupnya enak, tenang hatinya. Nah ini doakan. Loh anak saya sudah besar, doakan kalau belum mendoakan. Jangan sekali, kalau bisa beberapa kali. Apalagi anaknya masih kecil, ketika tidur doakan, pegang alam nasrah laka. Kemudian ketika megang ini bun-bunan lagi, itu dibacakan inna anzalnahu fi lailatil. Ini bacakan sampai kata-kata salamun hiya hatta matla'il. Kata-kata salamun itu diusapkan kepada seluruh badan. Salamun hiya hatta matla'il. Diusapkan seluruh badan. Kata-kata salam. Kalau anaknya sudah agak besar, main kemana-mana. Nah, ketika waktu di kakinya, ini kan kakinya, salam. Ketika anaknya megang, main HP terus, nggih. Waktu di tangan itu tangannya gini-gini. Kata ibu-ibu, doakan suami nggak apa-apa ya. Kalau suami yang didoakan kan ininya. Kenapa ya? Matanya ini buat suaminya. Karena suami-suami ini masya Allah kalau ketok, kalau kelihatan yang bening-bening, dilihat dosa, tak dilihat hemat. Nah waktu tidur itu doakan inna anzalna salamun hiya hatta matla'il. Ibu-ibu Pak neka lagi. Salam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ayo kita minta doakan kepada kiai, kepada habaib. Tapi kita sebagai orang tua, doa yang paling ditunggu-tunggu anak adalah doanya orang tua. Seperti doanya Nabi kepada umat. Karena itu ayo dibacakan setiap hari jangan bacakan. Kapanpun ada waktu dibacakan, insya Allah menjadi ikhtiar kita. Selain kita menaruh ke pondok pesantren dididik oleh guru-guru kita, kemudian ayo kita dukung di rumah kita dengan didikan Nabi Muhammad. Kemudian terus jangan lupa mendoakan anak terus-terusan supaya tumbuh besar menjadi anak-anak yang soleh-solehah, membanggakan kita dunia sampai akhirat, dan mengajak kita untuk menuju surga Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, khususnya para kiai, para sesepuh, mudah-mudahan mereka semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Para guru-guru di sini, ustaz-ustazah dan pengasuh, akhina fillah walillah, Yai Arifin, namanya Yai Jatim sama istrinya ini datang ke rumah saya, maaf nggak bisa bahasa Madura.
terpaksa datang ke sini, saya jarang ke Madura, ya silaturahmi ke panjenengan sejajar. Nggih, mantan muga kita semuanya insyaallah menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat, menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu yang manfaat, didekatkan terus dengan para ulama, tangan kita terus digiring untuk lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wa fil akhirah. Amin Allahumma. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Terima kasih kami haturkan. Demikianlah mutiara-mutiara hikmah yang disampaikan langsung oleh Al-Habib Ahmad Muhajir bin Abdul Qadir. Harapan besar semoga dan mudah-mudahan di balik pesan religius beliau tersimpan tetesan samudera ilmu yang tersemat di dalam kalbu dan senantiasa mengiringi langkah kita untuk menuju hari esok yang lebih cerah dan bahagia selalu. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pamungkas acara yang akan kami isi dengan sebuah syukur kalimat-kalimat doa yang akan disampaikan langsung oleh Sayyidul Karim Ibnul Karim At-Ta'i ilallah Kiai Haji Abdul Halik Muntaha. Beliau selaku pengasuh besar Pondok Pesantren Al-Hijrah Batu Bintang Pamekasan. Wa ilaihi fi jami' ta'zimin wa ihtiramin waqtan wa makanan falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan ma'liman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'lil ma'suma la taj'al fina wa la minna wa la mana syaqyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana wa li jami' afrad usrina fima baqiya min Sya'ban wa ballighna iyyahum Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Dengan berakhirnya pembacaan doa barusan, maka berakhir pula seluruh deretan acara yang kami gelar pada kesempatan malam hari ini. Harapan besar semoga dan mudah-mudahan berkah para habaib, para alim, para ulama mengalir kepada kita semua dengan iringan doa